Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Jamaah kaum muslimin wal muslimat yang saya hormati dan semoga senantiasa mendapatkan taufik serta mendapatkan kemudahan dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur, kembali kita memuji kepada Allah atas karunia yang Allah berikan kita di malam hari ini, karunia yang berupa sifat istiqomah, bisa dawam di dalam mengerjakan ketaatan, terutama dalam thalabul ilmi. Tak lupa mengingatkan, mari kita selalu menghadirkan sifat berharap dan sifat takut dari setiap ibadah kita. Berharap akan pahala dan diterimanya ibadah kita. Takut jangan sampai ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan rasa harap, rasa takut yang selalu kita ikutkan dalam ibadah kita itu jadi sebab Allah memberikan apa yang kita harapkan dan Allah selamatkan dari perkara yang kita takuti. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, kita lanjut belajar kita mengkaji kitab Ushul Tsalatsah. Dan pertemuan terakhir kita masih pembahasan macam-macam ibadah dan kita masih masuk yang pertama, yaitu berdoa. Jamaah kaum muslimin, pada pembahasan yang lalu kita sudah sampaikan 4 pokok pembahasan dalam masalah doa. Yang pertama, dalil bahwa doa termasuk ibadah. Ini sudah berlalu, ya. Kedua, keajaiban doa beserta bukti-buktinya sebagaimana yang dihadapi oleh para anbiya. Seperti Nabi siapa kemarin? Nabi Yunus. Nabi siapa lagi? Nabi Ibrahim. Nabi siapa lagi? Dah lupa? Nabi Ayub, ya. Nabi Ayub, yang mereka semuanya mendapatkan ujian Allah Subhanahu wa taala dan bisa selamat dengan apa? Dengan doa. Maka malam hari ini kita akan masuk pada pembahasan yang keempat dan yang ketiga dan yang keempat tentang pembagian doa dan sebab-sebab terkabul dan juga tertolaknya doa. Kita masuk pembahasan yang ketiga, pembagian doa. Jamaah kaum muslimin, kata para ulama, di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan juga para ulama yang lainnya, bahwa doa itu terbagi menjadi 2. Doa terbagi menjadi 2. Apa 2 itu? Yang pertama, ada doa yang namanya doaul mas'alah. Doaul mas'alah. Ini macam doa yang pertama, doaul mas'alah. Apa maksudnya? Doa masalah Bapak Ibu adalah doa yang seorang itu berdoa kepada Allah dengan ucapan apa? Lisannya. Jadi doa itu diucapkan dengan apa? Lisannya. Seperti kita minta kebaikan dunia dan akhirat. Apa doanya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Orang yang sedang berdoa kepada Allah dengan doa ini, dia lafadzkan doa itu dalam lisannya, berarti dia sedang berdoa dengan macam yang pertama, yaitu doa apa? Doa masalah. Ya, lafadz doanya itu apa? Diucapkan.
Contoh yang lainnya Bapak Ibu, apa lagi? Doa bercermin. Bapak-bapak, apa itu doa bercermin? Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Kita sering ngocok, Mas. Orang yang berdoa Allahumma kama hasanta khalqi, ya Allah, sebagaimana engkau memperbagus fisikku, fahassin khuluqi, maka berbaguslah akhlakku. Ketika doa itu dilafadzkan dalam lisan, inilah yang disebut dengan doa apa? Masalah. Sampai sini Bapak Ibu sudah difahami ya? Jadi macam doa yang pertama adalah doa masalah. Muncul pertanyaan Bapak Ibu, kalau kita berdoa dengan lisan kita, berdoa kepada Allah jelas itu ibadah. Tapi kalau seorang itu berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, apa hukumnya? Ya dirinci. Seorang itu boleh berdoa meminta kepada selain Allah dengan syarat satu, dia hayyun, dia hidup. Seseorang boleh meminta kepada selain Allah dengan syarat yang pertama hayyun. Apa hayyun? Hidup. Lawannya hayyun adalah mayyitun. Maka enggak boleh berdoa kepada orang yang mati. Yang kedua adalah akilun. Dia memahami apa yang kita minta. Dia memahami apa yang kita minta. Walaupun hidup, tapi kalau enggak paham dengan apa yang kita minta, Bapak Ibu, diharapkan jangan berdoa kepadanya, jangan meminta kepadanya. Contohnya minta kepada siapa? Orang yang majnun. Apa majnun? Orang yang gila. Orang yang gila itu hidup tidak? Hidup. Tapi kalau kita mintai Bapak Ibu nyambung boten? Enggak nyambung, maka enggak boleh. Baik, sudah berapa tadi syaratnya? 2. Kita boleh meminta kepada selain Allah, kepada manusia. 1, syaratnya hidup. Yang kedua, memahami apa yang kita minta. Yang ketiga adalah qadir. Apa? Qadir. Apa itu qadir? Mampu. Ya, mampu mengabulkan permintaan kita. Kalau dia hidup, memahami apa yang kita minta, tapi tidak qadir, boleh tidak? Tidak boleh. Contohnya apa? Minta supaya hujannya tidak turun. Seperti dulu yang terjadi di mana? Di Lombok. Ketika balapan apa? Balapan motor. Mereka mendatangkan pawang hujan. Namanya siapa? Oh, kok iya hafal ya? Mbak Rara katanya. Kita minta pertolongan kepada Mbak Rara, ya, untuk supaya hujan nggak turun. Maka dicek, 1, dia hidup tidak? Hidup. Yang kedua, memahami yang kita minta tidak? Paham. Yang ketiga, kira-kira mampu apa buatan? Tidak mungkin mampu. Ya, jangankan Mbak Rara, manusia terbaik Nabi kita SAW pun beliau tidak mampu menurunkan dan menghentikan hujan kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sudah berapa syarat tadi? Ya. Syarat yang terakhir, yang keempat adalah dia berada di hadapan kita. Ya, dia berada di hadapan kita. Maka seorang kalau meminta, walaupun dia hidup, walaupun dia mampu memahami yang kita minta, tapi dia di jauh sana Bapak Ibu, kita minta kepadanya tanpa wasilah apapun, hanya sebatas mas, misalkan saudara kita di Mekah, kita minta dari sini mas, tolong ya, dongakno aku gendang cepet apa, mari, tanpa lewat HP, tanpa lewat sarana apa saja, maka ini hukumnya enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Karena ada keyakinan
yang di sana itu punya kelebihan sebagaimana tidak dimiliki manusia yang lainnya. Tapi demikian kata para ulama, seseorang dibolehkan meminta kepada manusia dengan berapa syarat tadi? 4. Diulangi 1, hidup. Lawannya mati. Yang kedua, akil. Lawannya tidak berakal. Yang ketiga, qadir, mampu. Lawannya tidak mampu. Yang keempat, ada di hadapan kita. Dan selesai pembahasan doa masalah. Sekarang yang kedua, doa ibadah. Ya, doa ibadah. Apa maksudnya? Doa ibadah adalah doa yang doa itu tersimpan pada setiap jenis ibadah yang kita lakukan. Ya. Berupa keinginan untuk mendapatkan pahala, berupa keinginan untuk mendapatkan surga. Dan setiap kita beribadah mesti di situ ada yang dapat surga. Berarti walaupun lisan kita enggak mengucapkan, sebenarnya ketika kita beribadah, kita ada harapan, ada permintaan untuk mendapatkan surga. Sama jika Bapak Ibu baca Quran. Kenapa kita baca Quran? Di antara jawabannya agar mendapatkan pahala. Berarti di dalam bacaan Quran kita ada doa, ada permintaan agar bacaan kita berpahala. Itulah namanya doa ibadah. Doa yang tersimpan, tersirat di setiap ibadah yang kita kerjakan. Dan jawab muslimin demikian selesai pembahasan yang ketiga, pembagian doa. Jadi doa terbagi ini dua. Satu doa apa? Masalah. Yang kedua doa ibadah. Bapak Ibu, muncul pertanyaan, kenapa kita tidak boleh berdoa kepada selain Allah? Ya, kenapa kita tidak boleh berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jawabannya adalah karena selain Allah tidak akan bisa memberikan manfaat. Ya, selain Allah tidak bisa memberikan apa? Manfaat dan menolak bahaya. Walaupun ia seorang nabi, walaupun ia seorang nabi, bahkan nabi yang paling mulia Nabi Muhammad SAW. Jadi seorang muslim, seorang muslimah itu gak boleh berdoa kepada selain Allah. Alasannya adalah karena selain Allah tidak mampu memberikan manfaat, tidak mampu menolak bahaya. Walaupun ia seorang nabi yang paling mulia. Bapak Ibu, Nabi kita SAW diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-A'raf. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Qul," katakan ya Muhammad, "La amliku li nafsi naf'an wa la dharran illa ma syaa Allah." Katakan ya Muhammad kepada umatmu, aku tidak memiliki untuk diriku satu pun manfaat. Jadi Nabi itu pun gak bisa ngasih manfaat dirinya, walaupun satu manfaat. Dan tidak pula satu pun madarat, kecuali apa yang dikehendaki oleh Bapak Ibu, sekarang apa buktinya kalau Nabi itu nggak bisa memberikan manfaat? Bisa tentang kematian paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Paman Nabi itu macam-macam. Ada yang belum masuk Islam tapi memusuhi. Tapi juga ada yang belum masuk Islam tapi membela Nabi.
Dan paman Nabi yang belum masuk Islam namun membela Nabi, sebentar Ibu. Di detik-detik meninggalnya pamannya Nabi SAW, Nabi datang. Dan Nabi berusaha kuat ingin memberikan manfaat kepada pamannya supaya pamannya masuk Islam. Nabi mengatakan, ya amri la ilaha illallah, ya pamanku, ya ucapkan la ilaha illallah. Diulangi oleh ibu sampai akhirnya mati. Apa Nabi SAW tidak mengucapkan apa? La ilaha illallah. Ini bukti Nabi tidak bisa memberikan manfaat. Contoh lainnya, Nabi tidak bisa nolak bahaya. Apa contohnya? Nabi pernah kena panah sampai giginya apa? Patah ketika berperang, Bapak Ibu. Kalau Nabi itu bisa menolak bahaya, Bapak Ibu, tentunya Nabi kalau perang tidak terluka. Buktinya apa? Pernah terluka. Jemaah muslimin, demikian. Ayat ini sebagai pengingat untuk kita semuanya bahwa manusia yang paling mulia pun tidak bisa memberikan manfaat, apalagi manusia yang derajatnya di bawah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Renungan dari ayat yang kita baca ini. Satu, jika Nabi yang paling mulia saja tidak mampu memberikan manfaat atau madarat, lalu bagaimana dengan orang yang kemuliaannya di bawah Nabi? Kira-kira bisa membuat? Jelas tidak bisa. Ya. Jadi kalau Nabi saja itu tidak bisa memberikan manfaat, apalagi orang-orang yang derajatnya di bawah Nabi SAW. Maka ini juga Bapak Ibu, hendaknya kita selalu berdoa, selalu bertawakal kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Renungan yang kedua, ayat ini Bapak Ibu diturunkan kepada Nabi ketika masih hidup. Ketika Nabi masih apa? Berarti Bapak Ibu, Nabi saja ketika masih hidup tidak bisa memberikan manfaat. Bagaimana kalau sudah meninggal dunia? Tentunya lebih tidak bisa lagi. Tapi Masya Allah, alhamdulillah, zaman sekarang banyak orang-orang yang mereka berdoa meminta kepada kubur-kuburan para wali, walaupun mereka keimanannya jauh daripada keimanan para nabi. Ya. Maka bersyukurlah siapa yang seorang mendapatkan taufik, mendapatkan hidayah, terutama hidayah tauhid, hidayah bisa beribadah, hidayah bisa berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jemaah muslimin, sekarang kita masuk pembahasan yang terakhir. Sebab-sebab doa tidak dikabulkan. Sebab-sebab doa tidak dikabulkan. Kisah Bapak Ibu sebagai mukadimah. Suatu hari ada seorang yang bernama Ibrahim bin Adam melewati pasar di Basra. Ya, Ibrahim bin Adam melewati pasar di mana? Di Basra. Maka datanglah orang-orang kepada Ibrahim dan orang itu bertanya. Bagaimana pertanyaannya? Ya Aba Ishaq, wahai Abu Ishaq, Inna Allah Ta'ala yaqul, sesungguhnya Allah berfirman, wa qala rabbukum, Rabb kalian berkata, ud'uni, mintalah kepadaku, astajib lakum, sungguh aku kabulkan untuk kalian. Orang-orang mengatakan, famahnu nad'uhu, kami wahai Ibrahim itu sudah berdoa mundu zamanin tawil, dalam waktu yang lama, tapi kenapa fala yustajab lana, tapi kenapa doa kami tidak dikabulkan? Padahal Allah sudah berjanji siapa yang berdoa akan
berdoa lama namun tidak dikabulkan. Famassalah, apa sebabnya? Apa jawaban Ibu? Lu mengatakan li'anna qulubakum matat bi asrati asya. Kalian itu berdoa waktunya sudah lama tapi enggak dikabul-kabulkan. Sebabnya adalah li'anna qulubakum, karena hati kalian itu matat. Apa matat? Mati. Bi asrati asya, dengan sebab 10 perkara. Dengan sebab 10 perkara. Jangan kau sini kalau bermati. Sekarang apa itu? 10 perkara yang menyebabkan hati manusia bisa mati, sehingga doanya tidak dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah pembahasan berikut. Yang pertama Bapak Ibu, di antara sebab matinya hati adalah sehingga doa tidak dikabulkan. Yang pertama, araftumullaha wa lam tu'addu haqqahu. Saya baca di rumah Bapak Ibu, araftumullaha wa lam tu'addu haqqahu. Araftumullaha wa lam tu'addu haqqahu. Ini sebab yang pertama kenapa hati bisa mati sehingga doa tidak dikabulkan. Sebab yang pertama adalah kalian mengenal Allah namun tidak menunaikan haknya. Kalian kenal Allah Subhanahu wa ta'ala namun tidak menjalankan tugas-tugas ini. Dan kita tahu Allah itu yang mencipta, kita tahu Allah itu yang mengatur, kita tahu Allah itu yang memberi rezeki, namun kadang kita tidak menunaikan hak Allah Subhanahu wa ta'ala berupa tauhid, berupa ketaatan kepadanya. Jemaah muslimin, kalau kita yakin dan tahu Allah itu satu-satunya yang memberi rezeki, harusnya kalau minta rezeki pada siapa? Ya, harusnya kepada Allah. Kenyataannya dan yang mereka minta rezeki bukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yakin, kita tahu Allah itu satu-satunya yang memberi manfaat. Kita yakin Allah satu-satunya yang menolak bahaya. Namun kadang hati ini masih bergantung kepada selain Allah. Bapak Ibu, kita kenal Allah tapi kita tidak menunaikan kewajiban kepadanya. Ini sebab-sebab hati kita bisa apa? Bisa mati. Dan doa kita tidak dikabulkan. Baik, selesai yang pertama. Yang kedua, wa qara'tumul Qur'ana wa lam ta'malu bihi. Baik, saya baca. Juga kalau itu, wa qara'tumul Qur'ana wa lam ta'malu bihi. Wa qara'tumul Qur'ana wa lam ta'malu bihi. Sebab yang kedua, hati bisa mati sehingga menyebabkan doa tidak dikabulkan adalah engkau membaca Al-Quran namun tidak mengamal. Ya, kita sering baca Quran, bahkan kita menghafal Al-Quran, bahkan kita ikut lomba Al-Quran, namun itu sebatas rutinitas. Kita tidak jadikan Al-Quran sebagai panduan hidup kita. Ini bahaya. Inilah yang kadang mengotori hati manusia. Sering baca Quran, sering menghafal Quran, namun amalan hariannya jauh daripada apa? Al-Quran. Bapak Ibu, yuk kita berusaha belajar Al-Quran dikit-dikit.
Kenapa kok belajar Quran itu dikit-dikit? Kenapa gitu? Biar gampang paham, biar nancep di hati. Sebab nek belajar Quran sekali duduk langsung banyak, kira-kira paham betul? Contoh. Dan di antara isi Al-Quran Bapak Ibu, ya Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita semuanya supaya kita ini berucap baik kepada manusia. Wa qulu linnasi husna. Berucaplah yang baik kepada manusia. Satu ayat kita pahami, kita amalkan. Belajar lagi, pahami lagi, amalkan lagi. Demikian seorang muslim agar hatinya tidak menjadi beku dan mati dalam hidup, teruslah belajar Al-Quran, tapi usahakan untuk kita apa? Amalkan. Kemudian sebab yang kedua artinya apa? Hati. Engkau membaca Al-Quran, namun tidak apa? Mengamalkan. Yang ketiga Bapak Ibu, di antara sebab matinya hati sehingga menyebabkan doa tidak dikabulkan adalah waza'amtum hubba nabiyyikum wa taraktum sunnatahu. Kalian mengaku cinta kepada Nabi namun meninggalkan sunnahnya. Ngakunya tresno, ngakunya cinta kepada Nabi, tapi sunnah-sunnah Nabi jarang dikerjakan. Ini sebabnya Bapak Ibu hormati, mencintai Nabi itu penting. Mencintai Nabi itu apa? Karena dengan kita cinta kepada Nabi, kita besok dikumpulkan bersama dia. Rasulullah SAW bersabda, "Al-mar'u ma'a man ahabba yaumul qiyamah." Orang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai besok di hari kiamat. Jadi Bapak Ibu, hati-hati menaruh cinta. Cintailah para nabi, cintailah para sahabat, orang-orang saleh. Dengan sebab itu kita akan dikumpulkan bersama mereka walaupun amalan kita tidak seperti dengan mereka. Dan jemaah muslimin, sama-sama kita muhasabah, evaluasi sunnah Nabi yang ringan-ringan dulu. Apa itu? Masuk kamar kecil, apa sunnahnya? Berdoa. Kemudian apa dari? Alhamdulillah. Kemudian yang kedua apa lagi? Melangkah dengan kaki kiri. Sunnah yang kedua, sunnah yang ketiga, ketika di dalam kamar mandi, apa sunnahnya? Kalau buang hajat menghadap kemana? Ke barat atau ke timur? Tidak menghadap ke kiblat atau membelah kiblat. Bapak Ibu, kenapa orang itu kalau masuk kamar mandi, mau mandi harus berdoa dulu? Kenapa? Karena doa masuk kamar mandi itu menjadi sunnah, menjadi tabir agar aurat kita tidak dilihat oleh siapa? Nah, esok Bapak Ibu ke kamar mandi doa atau tidak? Doa. Bapak Ibu yang kerja-kerja dikerjakan. Itu sunnah ketika masuk kamar mandi. Sudah keluar, apa doa keluar? Keluar. Setelah keluar pakai baju, apa doanya pakai baju? Astagfirullah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi. Itu doa masuk dan keluar kamar. Ini tenang pola hati. Masa itu apa doa keluar kamar mandi? Doa keluar kamar mandi.
Allahumma ftahli. Bukan. Keluar kamar mandi doanya adalah ghufran. Selesai. Kemudian doa sudah. Habis itu apa? Ngaca. Sudah tadi ya. Allahumma kama hasanta khalqi fahasin. Kemudian habis itu keluar kerja, berarti nutup apa? Pintu. Doa nutup pintu apa Bapak Ibu? Bismillah. Lalu besok nutup lawak baca doa tidak? Jadi orang ini demikian orang-orang yang cinta sunnah Nabi itu ya kita berusaha amalkan yang ringan-ringan dulu. Kalau cinta Nabi apa buktinya? Mengamalkan sunnah Nabi. Tapi rencananya sing abot-abot setan. Nikah jadi bilang itu sunnah Nabi betul Pak? Itu apa nama endeng Pak? Jadi nikah pertama dia dari siapa? Tapi itu kan jadi ngaji nikah mana? Yang pertama dari siapa? Itu istri biasanya. Amalkan sunnah-sunnah Nabi yang ringan-ringan dulu. Nanti yang ringan sudah kita kerjakan akan menarik kepada sunnah-sunnah yang lainnya. Demikian. Sebagaimana ucapan para salaf, min sawabil hasanah hasanatu ba'dah. Termasuk pahala dari suatu kebaikan, kebaikan itu akan geret kepada kebaikan yang lain. Sebagaimana wa min jazaa'i sayyi'atu ba'da. Balasan keburukan itu akan naik keburukan yang lainnya. Baik, sudah sekarang sunnah Nabi mau tidur, apa sunnahnya satu? Apa Pak? Saya tanya Bapak Mawar, Ibu nggak usah. Yang pertama apa? Wudu. Yang kedua, baca Quran. Oh, belahi tempat apa? Tidur. Lalu begitu nyebelahi banget. Apa nyebelahi bojone? Ya, membelahi tempat tidur. Kemudian mandi doa. Mandi apa? Dari anak TK Al-Madinah mandi doa. Baca apa itu? Kul tiga kul apa? Al-Ikhlas, Al-Falaq dibaca kemudian ditiupkan kemudian dibuat mandi Pak. Pasang baju Pak. Sesak pekali tangannya. Dari anak TK itu mandi apa? Sebenarnya lagi sunnah-sunnah yang lain. Maka sunnah apa? Bukti kita cinta Nabi mengamalkan sunnahnya. Siapa yang ngaku cinta Nabi tapi tidak mengamalkan sunnahnya, itu jenenge ngapusi. Selesai yang ketiga. Keempat, di antara sebab matinya hati sehingga doa tidak dikabulkan, yang keempat adalah wa qultum inna syaitana lakum aduwwun wa wafaqtumuhu. Kalian mengatakan setan itu musuhku, namun kalian malah mentaatinya. Ya, kita katakan setan itu musuh, tapi kita malah akan mentaati perintah. Kalau itu setan niku musuh apa kanca? Musuh. Kudune dadekne musuh apa kanca? Kudu diingatani. Bukti kalau kita mentaati perintah setan, satu apa? Sering menunda-nunda kebaikan. Sering menunda-nunda kebaikan. Allah perintahkan bersegera, setan perintahkan menunda-nunda. Dan betapa banyak amal kita tinggalkan gara-gara menunda-nunda. Bosan dan masih banyak yang lain.
Jamaah muslimin, jangan lupa orang-orang yang mengikuti setan dalam hidup besok di akhirat akan kecewa. Karena setan besok di akhirat akan berlepas diri, angkat tangan, Pak. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan khutbahnya setan, iblis, ketika di neraka, khutbah di atas mimbar yang terbuat dari apa? Neraka. Kata Allah Subhanahu wa taala surah Ibrahim, dalam surah Ibrahim Allah berfirman, wa qala syaitan. Ya, setan berkata, lamma qudiyal amru, tatkala perkara sudah diputuskan, yang masuk surga masuk surga, yang masuk neraka masuk neraka, maka setan berkhutbah. Apa khutbahnya syaitan? Innallaha wa'adakum wa'dal haqq. Sesungguhnya Allah itu kalau berjanji, janjinya benar. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum, tapi aku syaitan kalau berjanji harus mengingkari. Ya, maka setan di neraka itu semuanya angkat tangan, berlepas diri dari orang-orang yang dulu mengikuti. Kajian muslimin, maka banyak kiat-kiat agar kita tidak termasuk orang-orang yang masuk perangkap setan. Saking bahaya perangkap setan dari seorang ulama bernama Imam Ibnu Jauzi. Ya, saking bahayanya perangkap setan, ada seorang ulama bernama Imam Ibnu Jauzi punya kitab Talbis Iblis. Namanya adalah perangkap apa? Setan. Perangkap setan untuk orang ahli ibadah, perangkap setan untuk para pejabat. Ya, setan itu berlevel-level dalam budaya manusia. Maka siapa yang punya rezeki silakan beli perangkap apa? Setan. Judul aslinya Talbis Iblis. Dan jemaah muslimin, ini yang keempat. Sekarang yang kelima, di antara sebab matinya hati yang kelima adalah wa qultum innakum mustaquna ila jannati wa lam ta'malu laha. Kalian itu mengaku rindu surga, kalian itu mengaku pengen masuk surga, namun tidak beramal untuk meraihnya. Kalau ditanya pengen surga apa neraka, jawabannya pasti apa? Surga. Namun amalan lain hariannya itu tidak mencerminkan kalau dia betul-betul pengen masuk ke dalam surga. Tanda-tanda orang itu jujur pengen masuk surga, dia semangat menjalankan amal-amal yang memudahkan ke surga. Di antaranya tolabul ilmi, dikir. Jadinya pengen ke surga, dikir kok angelipon. Siapa yang ingin masuk surga semangatlah membaca Al-Quran. Ya, Al-Quran itu akan meninggikan derajatnya orang-orang yang suka membaca. Makanya Nabi SAW bersabda tentang misalnya orang yang masuk surga, Allah perintahkan ikra warna, baca, naik terus. Waratil kama turatil di dunia, baca dengan tartil sebagaimana kamu baca tartil di dunia. Nabi mengatakan fa'inna, sesungguhnya manzilataka fil akhirah, kedudukan besok di akhirat, ada akhir ayat taqra'u biha, tergantung pada akhir ayat yang kita baca di dunia. Semakin banyak yang dibaca Al-Qurannya, semakin jadi sebab tingginya surga besok di surga Allah Subhanahu wa taala. Terjadi muslimin sudah waktu Indonesia sudah 5, berarti masih kurang berapa? 5. Masih ingat yang 5 tadi? Baik, jadi sebagai pengingat untuk saya dan jemaah semuanya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan setiap ilmu yang kita pelajari betul-betul memberikan manfaat kepada
kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ada khilaf yang dimaafkan subhanahu wa ta'ala. Saudara kita tidak akan sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.